Di bagian tengah Vietnam, tersembunyi sebuah dunia yang lebih tua dari peradaban manusia, lebih luas dari stadion, lebih tinggi dari gedung pencakar langit. Alam mempunyai seni tersendiri tanpa harus ada campur tangan manusia. Begitu juga dengan pembentukan gua ini, terbentuk dari lapisan tanah dan bebatuan kapur yang terkikis air selama berjuta tahun lamanya, hingga terbentuklah gua terbesar di dunia ini, bernama Son Doong. Gua terbesar di dunia dan mungkin gua terindah yang pernah ditemukan manusia. Hai Dimensi Lover, masih seputar pengetahuan yang luar biasa menarik yang ada di dunia ini. Kali ini kita akan membahas eksplorasi gua dan hal menarik apa saja yang ada di gua ini. Hang Son Doong adalah gua terbesar di dunia, terletak di negara Vietnam, tepatnya di wilayah Taman Nasional Phong Nha-Ke, Provinsi Quang Binh. Gua ini memiliki tinggi 200 meter dengan panjang 9 km, lebarnya 150 meter. Tinggi gua ini setara 2 pesawat Boeing terbang bersamaan. Hang Son Doong pertama ditemukan pada tahun 1991. Seorang pria lokal bernama Ho Kan berjalan menyusuri hutan, mencari kayu gaharu untuk menghidupi keluarganya. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah lubang besar yang menghembuskan kabut dan angin dari perut bumi. Tapi, lubang itu terlalu curam, dan ia pun pergi, meninggalkan misteri itu selama hampir 2 dekade. 20 tahun kemudian, Ho Kan kembali bersama tim peneliti asal Inggris dipimpin oleh Howard dan Deb Limbert. Dan sejak langkah pertama mereka menyentuh lantai gua, dunia pun berubah. Son Doong bukan sekedar gua. Ini adalah monster batu kapur raksasa dengan panjang lebih dari 9 km. Ketinggiannya mencapai 200 meter, cukup untuk menelan sebuah gedung 40 lantai. Di dalamnya mengalir sungai bawah tanah, terbentuk dari aliran air hujan yang meresap selama ribuan tahun. Gua ini begitu luas, sampai memiliki awan dan cuaca sendiri, memiliki kelengkapan yang mandiri dari sungai, hutan, dan juga satwa unik yang ada di dalamnya. Bahkan beberapa hewan telah berevolusi di dalamnya. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai ekosistem mandiri di bawah tanah. Son Doong bukanlah destinasi wisata biasa. Saat menuju gua ini, untuk bisa masuk butuh izin khusus, stamina tinggi, dan pemandu profesional. Hanya sekitar 1.000 orang per tahun yang diizinkan masuk sebagai upaya menjaga ekosistem dan kesuciannya. Perjalanan ke gua ini memakan waktu kurang lebih 3 hari perjalanan ke pintu gua dan 4 hari perjalanan di dalam gua. Sebelum sampai ke gua Son Doong, kalian akan melewati gua N, yaitu gua terbesar ketiga dunia. Gua ini adalah salah satu jalan menuju pintu masuk gua Son Doong. Di dalam gua N, biasanya para pengunjung bermalam karena perjalanan yang cukup jauh. Gua N juga tak kalah menarik. Di dalamnya terdapat danau alami yang berada di dalam gua. Biasanya para pengunjung mendirikan tenda dekat danau ini. Setelah keluar dari gua N, lanjut akan menyusuri hutan dan sungai batu kapur menuju pintu gua Son Doong. Melewati pintu gua Son Doong diperlukan alat panjat tebing karena medannya yang menurun untuk masuk ke gua Son Doong. Dengan jalan masuk gua yang tak begitu besar dan melewati tebing bebatuan, pemandangan masuk pintu gua Son Doong sangat menakjubkan. Setelah mencapai di daratan rata di dalam gua, di sini kita akan disambut dengan beberapa batu yang terbentuk alami dan stalaktit berwarna coklat. Lintasan selanjutnya akan melewati sungai besar di dalam gua sampai melewati tangga yang sudah disediakan. Sungai ini juga sering banjir pada saat hujan, hingga beberapa elemen sering terbawa masuk dari tanaman hingga lumpur.
Setelah itu, tibalah di kawasan yang disebut dengan Hope and Vision Passage, yang mana di sini akan disambut bebatuan stalagmit yang cukup tinggi, dengan tinggi antara 70-80 meter berbentuk seperti candi. Stalagmit ini terbentuk secara berangsur-angsur, diperkirakan selama ribuan tahun mengingat terbentuk dari partikel yang dibawa tetesan air. Sedangkan tinggi atap gua tempat keberadaan stalagmit ini yaitu 170 meter. Lintasan selanjutnya akan sampai di peristirahatan kedua, yaitu tempat di area gua Sondong. Di sini kita akan melihat bagian yang terkena lintasan cahaya dari luar. Atap gua yang runtuh menciptakan dolin, yaitu lubang raksasa yang membiarkan cahaya matahari masuk, dan di bawahnya tumbuh hutan kecil lengkap dengan pepohonan, tumbuhan tropis. Di tengah lembah itu sering terbentuk kabut yang layaknya ada di pegunungan. Terjadi karena perbedaan suhu antara di luar dan di dalam gua. Area lembah pertama ini disebut dengan Watch Out for Dinosaur. Di sini akan disambut oleh hijaunya tanaman dan beberapa tetesan air dari atas gua yang terlihat sangat tinggi. Dari sini kita bisa melihat hutan hujan yang berada di atas gua. Tempat ini merupakan lembah pertama yang tidak terlalu luas dibanding lembah kedua. Di sini kita akan disajikan bebatuan stalagmit yang unik berlapis-lapis yang membentuk tonjolan ke atas. Orang sering melakukan foto di sini karena keindahan tempatnya yang tepat di atasnya akan melihat lubang besar di mana cahaya matahari masuk ke tempat ini sehingga memiliki pencahayaan yang bagus untuk fotografi. Saat melanjutkan perjalanan, kita akan menemukan tembusan sinar matahari dari luar gua dan tampak hijau, layaknya hutan lebat, tapi ini bukan pintu keluar gua, melainkan inilah lembah yang kedua di dalam gua dan jauh lebih besar dari lembah pertama. Saat berada di sini, kita akan melihat lebatnya hutan yang sebenarnya. Seperti lembah pertama, lembah kedua juga terjadi karena atap gua yang runtuh karena proses alam. Tetapi ini lebih besar. Tinggi dari atap sampai dasar sendiri mencapai 250 meter. Ekosistem hijau di lembah ini merupakan hutan hujan yang terbentuk secara alami, yang berada di tengah atau perut gua. Di sini terdapat binatang-binatang yang lebih kompleks layaknya di hutan atasnya, yaitu dari ular, monyet dan burung, serangga hingga binatang khas hutan hujan lainnya. Ini adalah planet lain yang tersembunyi di dalam perut bumi. Rata-rata pohon di lembah ini kurus memanjang ke atas. Hal ini terjadi karena pepohonan memaksimalkan jangkauan sinar matahari untuk pertumbuhan. Bahkan pohon tertentu di sini bisa mencapai ketinggian hingga 50 meter ke atas. Perjalanan selanjutnya akan masuk melintasi dalam gua kembali. Kemudian kalian akan kembali menginap sebelum meneruskan perjalanan ke ujung gua. Di malam hari, keheningan gua terasa seperti vakum dan kesunyian purba yang telah diam selama jutaan tahun. Setelah istirahat, kembali menuju perjalanan akhir gua yang berada di tembok gua. Tetapi sebelum melewatinya, kita akan disambut dengan keindahan berbagai batuan, termasuk stalagmit yang sangat tinggi dan sungai yang panjang menuju ujung gua. Di bawah stalagmit ini terdapat kolam air kecil dan dihuni beberapa ikan. Tetapi ikan di sini tidak seperti ikan pada umumnya karena berada di dalam gua yang gelap dan tidak terkena sinar matahari. Rata-rata ikan dan serangga di tempat ini buta karena evolusi dari kegelapan total di gua. Beberapa spesies yang hidup di sini belum teridentifikasi secara resmi. Di kolam-kolam ini juga terdapat mutiara yang terbentuk dari bebatuan dan tersusun rapi secara alami. Perjalanan selanjutnya akan melewati sungai besar dalam gua atau lintasan Pisendel sebelum menuju titik akhir gua yang biasa disebut Tembok Besar Vietnam. Setelah perjalanan ke atas tembok, akan diperlihatkan pintu keluar yang jaraknya sekitar 500 meter. Nah, disinilah titik akhir dari perjalanan dari Gua Sondong ini. Kita sering mengejar hal besar di luar sana, tapi Sondong mengingatkan kita kadang keajaiban ada di bawah kaki kita. Dunia ini masih menyimpan misteri yang tak butuh pujian, tak butuh penonton. Ini adalah simbol dari apa yang belum kita ketahui, bahwa meski manusia telah menjelajah angkasa, kita belum benar-benar selesai menjelajah bumi.
Nah, buat kalian yang bosan petualangan itu-itu aja, kayaknya cocok deh buat petualangan ke gua terbesar di dunia ini. Di sini, seperti layaknya naik gunung, ada tempat camp dan rehat di dalam gua ini. Gimana? Jadi nggak? Gas, besok berangkat ya? Haha.